Kemudian setelah tadi penjelasan terkait bab 2, kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit atau beberapa yang dibahas di dalam bab 3, yaitu metodologi praktikum. Yang pertama membahas tentang waktu dan lokasi praktikum. Waktu praktikum kelompok 11 dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 dengan dimulai pada pukul 6.40 hingga selesai pada pukul 20:25 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian didapatkan atau waktu pengukurannya untuk tiap periode waktu. Untuk LA 1 LA1 pada pukul 6.40 hingga 6.50 dan LA2 8.00 hingga 8.10 waktu Indonesia Tengah, LA3 pukul 9.15 sampai 9.25 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan pada siang hari, LB1 pukul 12.40 hingga 12.50 kemudian waktu Indonesia Tengah. Kemudian LB2 pukul 13.50 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan lagi 15.00 sampai 15.10 untuk LB3. Kemudian untuk LC1 dimulai kembali pada sore hari pukul 17.45 hingga 17.55 waktu Indonesia Tengah, LC2 19.07 sampai 19.17 waktu Indonesia Tengah, dan terakhir LC3 20.15 hingga 20.25 waktu Indonesia Tengah. Semua waktu pengukuran memiliki rentan waktu 10 menit untuk tiap periodenya. Kemudian lokasi praktikum kami dilakukan di depan Toko Mujur Jaya di ruas Jalan Saranani, Kecamatan Mandonga, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian alat yang kami gunakan adalah sound level meter yang digunakan sebagai alat pengukur tingkat kebisingan dalam satuan desibel. Sound level meter sendiri berfungsi untuk sebagai alat mengukur tingkat kebisingan dalam satuan desibel dengan bagian-bagiannya, yaitu mikrofon sebagai penangkap suara, layar LCD untuk menampilkan pembacaan, tombol power untuk menyalakan atau mematikan alat, dan tombol hold untuk mengunci nilai pengukuran, tombol min atau max untuk menentukan nilai minimum dan maksimal. Kemudian ada tripod yang digunakan sebagai kaki berdirinya alat sound level meter pada kondisi lurus dan mengarah pada sumber kebisingan. Kemudian ada mobile topographer sebagai untuk mengetahui titik letak koordinat saat meletakkan alat sound level meter untuk menganalisis kebisingan. Kemudian ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur tempo waktu dalam pengukuran kebisingan yang dilakukan setiap 5 detik dalam kurun waktu 10 menit. Kemudian ada alat tulis dan belangko data pengukuran yang digunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Kemudian ada payung yang digunakan untuk melindungi alat sound level meter dari cuaca dan alat-alat lainnya agar tidak terkena efek cuaca seperti sinar matahari dan hujan. Kemudian ada meteran yang digunakan sebagai sistem sebagai proses awal dalam pengukuran, yaitu menentukan lokasi berdirinya alat yang ditentukan dengan mengukur sejauh 1 meter dari sumber bunyi. Kemudian ada prinsip percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu tingkat tekanan bunyi diukur dengan alat sound level meter yang mempunyai kelengkapan log A dengan rentang dan pembatasan waktu tertentu. Tekanan bunyi menyentuh membran mikrofon
pada alat yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut kemudian dilewatkan pada filter dengan atau hingga pembobotan sinyal dikuatkan dan diteruskan pada layar hingga terbaca tingkat intensitas bunyi yang akan diukur. Tingkat tekanan bunyi dB selama 10 menit. Untuk setiap pengukuran pembacaan alat dilakukan setiap 5 detik. Setiap pengukuran harus memenuhi selama waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran. Dalam prinsip pengukuran kebisingan digunakan sistem pembobotan frekuensi seperti weighting untuk menyesuaikan respon alat ukur dengan kepekaan telinga manusia. Sistem ini disebut sebagai dBA. Diakui secara internasional dan digunakan dalam standar seperti ISO 1996 dan IEC 61672. Khususnya untuk mereduksi kontribusi frekuensi rendah dan sangat tinggi yang tidak begitu terdengar oleh manusia. Oleh karena itu, hasil pengukuran dBA dianggap lebih representatif terhadap gangguan yang dirasakan manusia. Kemudian ada prosedur percobaan. Adapun prosedur percobaan dari praktikum rekayasa penyataan lingkungan pada percobaan uji analisis kebisingan menggunakan alat sonometer adalah yang diawali dengan menentukan titik koordinat menggunakan aplikasi gimbal topographer, mengatur posisi tripod setinggi dada agar nyaman saat melakukan pencatatan, kemudian memasang alat sound level meter pada tripod dan arahkan ke sumber kebisingan dengan jarak sejauh 1 meter. Kemudian tekan tombol power untuk menyalakan dan tunggu beberapa saat sampai alat siap digunakan. Kemudian menyiapkan alat tulis dan blanko untuk mencatat data. Kemudian mencatat data hasil penelitian tiap 5 detik selama 10 menit dengan waktu total selama 16 jam. Kemudian mengulangi prosedur start sampai 7 untuk periode berikutnya. Pencatatan dibagi menjadi catatan pagi dari pukul 05.00 sampai 12.00 dan siang 12.00 hingga 18.00 dan malam 18.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ini ada data rentan waktu pengukuran yaitu LA jam 5.00 hingga 12.00, LB 12.00 hingga 18.00 dan LC 18.00 hingga 20.00 dan LSM atau pengukuran secara keseluruhan dalam produk tertentu atau alat pengukuran secara keseluruhan itu sebanyak 15 jam selama 15 jam. Pencatatan setiap 10 menit dilakukan antara rentang waktu di samping dan dalam satu kali pengukuran diulang sebanyak 3 kali. Itu adalah tadi metode praktikum yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 11. Kemudian dari metode pengukuran yang dilakukan didapat hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang didapat adalah berupa data hasil pengamatan kebisingan mulai dari LA1 hingga LC3 yang tadi sebelumnya telah dibahas pada metode atau metodologi praktikum. Kemudian didapat perhitungan sebanyak 90 perhitungan dalam perhitungan lag atau perhitungan logaritma dari yang jumlahnya 30 lag untuk tiap perhitungan LA mulai dari LA1 hingga LC3. Kemudian dari hasil perhitungan dihadirkan sebuah tabel rekapitulasi pengamatan dari
LA1 hingga LC3. Tabel rekapitulasi. Kemudian selain tabel rekapitulasi, ada grafik tingkat kebisingan mulai dari LA hingga LC. Dan dari grafik tingkat kebisingan, intensitas bunyi atau kebisingan tertinggi didapat pada periode waktu pengukuran LB, khususnya pada LB2 mencapai 80,43 dBA. Dan dari penyajian data grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas kebisingan di ruas Jalan Saranani, Kecamatan Mandonga, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang tepatnya ada di depan toko Mujur Jaya, ternyata relatif naik turun seiring bertambahnya waktu. Dan tingkat kebisingan tertinggi terjadi pada siang hari di periode perhitungan LB pukul 13.050 hingga 14.00, yaitu sebesar 80,43 dB. Dan sedangkan tingkat kebisingan terendah terjadi pada pagi hari di perhitungan LA1 pukul 6.40 sampai 06.50, yaitu sebesar 67,96 dB. Berdasarkan tingkat kebisingan, nilai tersebut melebihi ambang batas tingkat kebisingan yang diatur pada Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu kebisingan untuk daerah perdagangan dan jasa tingkat kebisingan, yaitu 70 dB. Kemudian yang terakhir, setelah pengadaan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian tinjauan pustaka, membahas penelitian terdahulu, pengertian kebisingan, jenis-jenis kebisingan, sejarah studi kebisingan, sumber kebisingan, dampak kebisingan, dan lain sebagainya. Kemudian bab 3 membahas tentang metodologi praktikum, membahas tentang bagaimana cara menggunakan alat sound level meter, bagaimana cara melakukan catatan data dengan belangko dan alat tulis, bagaimana menyiapkan alat sound level meter sebelum melakukan pengukuran atau penelitian. Kemudian setelah mendapat data dan menuangkan ke dalam perhitungan, membuat tabel rekapitulasi, membuat grafik tabel, didapat poin terakhir atau bab terakhir dalam laporan, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari kelompok kami, kelompok 11 sipil. Yang pertama, ada kesimpulan yang kami dapat. Kesimpulan dari praktikum uji kebisingan yang kami lakukan di Jalan Saranani, Kecamatan Mandonga, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, yang tepatnya bertepat di depan toko Mujur Jaya, adalah yang pertama, dari analisa yang dilakukan, didapat tingkat terendah kebisingan mencapai 51,2 dB dan tingkat kebisingan tertinggi dari praktikum pagi, siang, malam atau LSM di lokasi praktikum yaitu mencapai 88,6 dB. Lebih spesifik pada pukul 06.40 hingga 06.50 WITA untuk terendah dan pukul 13.50 hingga 14.00 WITA untuk tertinggi. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan tertinggi terjadi di lokasi praktikum telah melebihi ambang batas 55 dBA untuk ambang batas aman daerah pertokohan dan jasa. Kemudian yang kedua, berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan, diketahui bahwa nilai kebisingan secara keseluruhan diperoleh bahwa nilai kebisingan pada lokasi praktikum yaitu 73,93 dB. Nilai kebisingan ini jika dibandingkan dengan Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 menyatakan bahwa baku mutu tingkat kebisingan untuk peruntukan kawasan tersebut adalah 70 dB. Dan karena kawasan tersebut tergolong ke dalam kawasan pertokohan dan jasa, maka dari itu dapat dinyatakan kebisingan yang terjadi di lokasi telah melebihi ambang batas aman. Kemudian yang tiga, hal-hal berupa mitigasi yang dapat atau perlu dilakukan untuk menentukan kebisingan sebelum melampaui ambang batas yang telah ditetapkan
dengan mengatur serta mengulang rekayasa lalu lintas, membatasi penggunaan pelapor suara keras, pengurangan kecepatan pengendara, khususnya pengendara roda 2, pembuatan vegetasi dan penanaman tanaman atau pohon yang berdaun lebat juga dapat mengurangi intensitas bising yang dirasakan. Kemudian terakhir ada saran yang kami punya. Untuk laboratorium, perlu adanya penambahan peralatan yang sama atau lebih akurat untuk alat sound level meter agar pada saat praktikum mahasiswa tidak berbolak-balik untuk mengambil dan mengembalikan alat ke kelompok lain dan bisa fokus pada praktikumnya. 2. Menambahkan alat cadangan untuk beberapa peralatan penting seperti sound level meter, tripod, dan stopwatch sebagai antisipasi jika alat utama mengalami kerusakan. Mengingat pada praktikum yang dilakukan ada kelompok yang tidak menggunakan tripod. Ketiga, melakukan kalibrasi serta pengecekan rutin pada alat agar dapat dipastikan berfungsi dengan baik dan tidak menghambat proses berjalannya praktikum. Kemudian untuk asisten dosen, yang pertama, pemberian waktu dan tempat asistensi yang lebih mudah dijangkau oleh praktikan agar menambah produktivitas pengerjaan laporan sekaligus membantu kelancaran pengerjaan laporan praktikum. Yang kedua, memastikan kesiapan alat dan bahan sebelum praktikum dimulai sehingga tidak terjadi keterlambatan atau gangguan teknis kegiatan. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka atau menyampaikan masukan atau masalah langsung dan konstruktif, menghindari perantara atau informasi yang ambigu. Dan untuk kelompok, mengerjakan dan diskusikan laporan bersama-sama, saling membantu, memberikan feedback, dan tidak ragu untuk bertanya, memberikan saran hingga solusi pada asisten dosen jika sewaktu-waktu mendapat masalah di dalam kelompok. Dan kemudian saling memberikan kontribusi agar proses penyelesaian praktikum hingga laporannya dapat berjalan dengan baik.